Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupis Effendi dengan NIM 2404 Di sini ada rekan saya dengan nama Juhi Cahula dengan NIM 2404 Di sini kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Dosen pengampu Bapak Motarom MPDI. Di sini kami akan mereview terhadap pandangan sains Islam Zainuddin Sardar dan Syekh Hosin Nars. Zainuddin Sardar adalah seorang pemikir, penulis, dan intelektual asal Malaysia yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang pemikiran Islam, filsafat, dan studi sosial. Ia sering berfokus pada isu-isu modernitas, globalisasi, dan hubungan antara dunia barat dan dunia Islam. Sardar juga terkenal atas karyanya yang membahas tentang yang dihadapi oleh dunia Islam dalam era modern dan postmodern. C. Pendekatan sains Islam Zainuddin Sardar. Pendekatan sains Islam menurut Zainuddin Sardar berfokus pada pemahaman sains yang tidak hanya mengutamakan rasio atau empirisme, tetapi juga memperhitungkan dimensi spiritual dan moral dalam pencarian pengetahuan. Sardar menekankan bahwa sains harus dilihat sebagai cara untuk memahami ciptaan Tuhan dan bukan sebagai entitas yang terpisah dari agama. Ia mendorong integritas antara sains dan nilai-nilai Islam, di mana sains dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan menjaga keseimbangan alam semesta. Dengan pendekatan ini, sains dan agama seharusnya saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Pendekatan sains Islam menurut Zainuddin Sardar mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, kesatuan ilmu, dan kedua, sains sebagai sarana untuk memahami Tuhan dalam pandangan Islam. Tiga, mencari kebenaran yang holistik, dan keempat, etika dan moral dalam sains. 5. Kritik terhadap Barat. D. Masa depan peradaban Islam pandangan Zainuddin Sardar. Zainuddin Sardar dalam berbagai tulisannya sering mengemukakan pandangan tentang masa depan peradaban Islam dengan fokus pada bagaimana dunia Islam dapat mengatasi tantangan-tantangan modernitas dan globalisasi. Berikut adalah rangkuman pandangan Sardar mengenai masa depan dan peradaban Islam. 1. Reinterpretasi ajaran Islam. Sardar menekankan pentingnya reinterpretasi ajaran Islam dalam konteks zaman modern. Menurutnya, banyak persoalan yang dihadapi umat Islam saat ini berakar pada pemahaman yang kaku terhadap teks-teks klasik. Ia mendorong umat Islam untuk mengembangkan tafsir yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas dunia modern. 2. Fusi antara tradisi dan inovasi. Ia berpendapat bahwa masa depan peradaban Islam akan terbangun jika umat Islam mampu mengintegrasikan warisan intelektual dan spiritual Islam dengan inovasi dan teknologi modern. Artinya, umat Islam harus mampu menyeimbangkan antara menjaga nilai-nilai tradisional dan kemajuan sains teknologi. Rekonstruksi peradaban Islam kacamata Zainuddin Sardar. Rekonstruksi peradaban Islam menurut Zainuddin Sardar mencakup upaya untuk menghidupkan kembali dan mentransformasi peradaban Islam agar lebih relevan dengan tantangan zaman modern. Berikut rangkuman pandangan mengenai rekonstruksi tersebut. 1. Reinterpretasi terhadap ajaran Islam. Sardar menekankan perlunya reinterpretasi atau tafsir ulang terhadap teks-teks klasik Islam baik Al-Quran maupun hadis
untuk menyesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang berkembang. Ia percaya bahwa teks-teks agama harus dibaca dengan pendekatan yang lebih dinamis dan konseptual, bukan sekedar mengikuti tafsir yang sudah mapan. 2. Penggabungan tradisi dan modernisasi. Sardar mendorong agar peradaban Islam mampu menggabungkan tradisi dan kemajuan modernitas. Ia berpendapat bahwa dunia Islam harus membuka diri terhadap inovasi sains dan teknologi tanpa harus kehilangan nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam ajaran Islam. Ini berarti umat Islam perlu menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan etika spiritual. 3. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Menurut Sardar, rekonstruksi peradaban Islam tidak bisa lepas dari pemburuan dalam bidang pendidikan. Ia mengusulkan agar umat Islam kembali mengutamakan ilmu pengetahuan baik dalam ranah agama maupun sains umum. Peradaban Islam yang kuat harus dilandasi oleh sistem pendidikan yang membebaskan dan mendalam, serta mampu mengembangkan kreativitas daya saing global. Secara keseluruhan, rekonstruksi pada peradaban Islam menurut Zainuddin Sardar melibatkan pemburuan dalam pemahaman agama, penguatan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta penegakan prinsip keadilan yang demokrasi dengan cara peradaban dalam diharapkan dapat menghadapi tantangan modern dan berperan dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera. G. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Perbedaan antara pengetahuan dan ilmu dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Pengetahuan enologi. Definisi pengetahuan merujukan pada informasi atau pemahaman yang dimiliki seseorang tentang sesuatu yang bisa dapat melalui pengalaman, pembelajaran, atau observasi. Karakteristik pengetahuan lebih bersifat luas dan dapat mencakupi hal-hal yang bersifat subjektif, tidak terorganisir, dan terkadang bersifat intuisi atau asumsi pribadi. Sumber pengetahuan bisa diperoleh dari pengalaman sehari-hari, pengamatan atau informasi yang diterapkan pada melalui proses yang simestik. 2. Ilmu estetik kronologi Kinsir. Definisi ilmu adalah pengetahuan yang telah terorganisir dan simestik, diperoleh melalui metode ilmiah yang objektif, terpuji, dan dapat diverifikasi. Ilmu pengetahuan dan nilai merumuskan parameter-parameter sains Islam. Dalam konteks sains Islam, hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai sangat penting dalam merumuskan parameter-parameter sains yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut ada pandangan tentang kedua aspek sebagai berikut. 1. Ilmu pengetahuan dalam Islam. Keterkaitan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dipandang sebagai bagian dari kewajiban untuk mencari kebenaran. Islam mendorong umatnya untuk belajar dan mengenali ilmu, baik yang berkaitan dengan agama maupun ilmu dunia seperti sains. Sumber ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam tidak hanya berasal dari eksperimen empiris atau pengalaman manusia, tetapi juga berasal dari wahyu ilahi yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sains dalam Islam tidak terpisah dari dimensi spiritual dan moral. Kritik terhadap pandangan Zainuddin Sardar. Kritik terhadap sains barat modern. Zainuddin Sardar sering mengkritik pendekatan sains barat yang materialistik dan reduksionistik. Ia berpendapat bahwa banyak sains modern telah terjebak dalam paradigma yang sempit, yakni mengutamakan objektivitas dan empirisme tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral. Menurutnya, sains yang terpisah dari nilai-nilai etika dan agama akan cenderung mengarah pada eksploitasi alam dan ketidakadilan sosial. Kesimpulan,
Pandangan Zainuddin Sardar terhadap sains Islam menawarkan sebuah paradigma baru yang berusaha menjembatani kemajuan ilmiah dengan nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Ia mengusulkan agar sains tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai kemajuan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Walaupun ada tantangan dalam menerapkan pandangan ini, terutama terkait dengan resistensi terhadap perubahan dan kesulitan dalam mengintegrasikan sains dan nilai-nilai etis, pemikiran memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab tantangan intelektual yang oleh umat Islam di era modern.